saya udah mencoba ya untuk bertahan, tapi menjalani sesuatu yang sudah kitanya tidak ada di situ. Iya. Wah, itu gila loh. Jadi saya udah memutuskan resikonya seperti apa, ya itu kan pilihan. Betul. Jadi gitu. Tapi di bank tersebut itu pelajaran yang banyak banget, guru terbaik buat saya. Iya. Keren lah gitu kan. Cuman ini karena prinsip aja yang memang saya udah nggak bisa deh kayaknya di sini gitu. Jadi saya harus dicari tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di podcastnya Zaki Abbas. Tempat orang capek hidup tapi masih bisa ketawa dengan Kang Oki. Kang Oki nembol. Halo, Wow. apa kabar? Apa kabar? Udah lama juga ya nggak ketemu ya. Kok saya ditanya apa kabar? Kan saya nanya dia ya guys. Saya Kang. Alhamdulillah sehat. Dulu kita pernah jumpa nih guys kan, tapi udah lama ya. Sekarang dengan gaya baru nih, pengen tahu gosipnya nih gitu. Kang Oki Nineball. Yoi. Nama asli siapa Kang? Oke, Iskandar. Oki Iskandar. Wow, saya aja lupa ya guys. Padahal pernah dulu ketemu sama beliau. Dia pura-pura lupa aja. Pura-pura supaya. Kesibukan apa sekarang Kang? Kesibukan ya gini, podcast, manggung, terus ya ada bisnis lah, kecilan. Masih di Kerawang atau udah di Bandung nih stay? Sekarang sih jadi banyak di Bandung justru. Nah, kalau dulu kan waktu podcast pertama kita di Kerawang ya, Kerawang. ada kerjaan, gitu. Kalau musisi ya, biasanya dia fokus sama kerja musisinya. Yes. Nah ini Kang Oki ini Agak aneh. dulu agak aneh ya, makanya saya mau nanya nih, apakah kerja utamanya masih dikerjain nggak atau gimana? Nah, kalau dulu kan saya kerja di Bank BUMN Oke. sebagai analis, jadi suka menganalisa masuk orang analisa atau lagu gitu kan. Tapi itu ada korelasinya juga, Bang. Jadi memang dulu kan saya kerja di perbankan. Iya. Justru part time-nya itu musik gitu. Cuman di tahun 2019 yoga saya bikin album tuh dulu sama band saya tuh Demensia. Iya. Cuman tuh dulu bandnya itu memang maksudnya buat di Eropa sih, karena ada teman di sana senang lagu-lagunya gitu kan. Nah pas mau rampung sisa 3 laguan lagi, saya ke yoga Nineball recording, recording dan mixing lah di situ. Tiba-tiba Just Babe, mau nggak jadi vokalis Nineball katanya gitu. Iya. Set, aduh gimana ya? Ya paling saya bantu-bantu deh gitu kan. Nah, ini kan Nineball udah gede lah ya, maksudnya di Indonesia udah ada ininya lah, ada fanbase-nya, ada apa segala macam kayak gitu. Terus lagunya juga kan ada banyak yang hits juga gitu kan. Saya agak-agak nge-pair juga sih di situ ya. Jadi sebenarnya saya lebih nge-pair di Indonesia ya, khususnya di Bandung gitu daripada di luar gitu kan, atau di ini gitu kan. Kalau di luar nggak ada yang kenal ya? Di luar nggak ada yang udah amat gitu kan. Nah, kayak gitu Bang. Nah akhirnya kita langsung tuh akhirnya bantu. Ya mungkin yoga ngelihat saya tuh dulu karena energinya. Jadi di sisi lain banker gitu kan, super sibuk itu ya, maksudnya banker tuh kan, apalagi analis gitu kan. Tapi dia bolak-balik ke Bandung. Saya base Bandung sih sebenarnya ya. Waktu itu karena kerja di sana, jadi stay di sana. Bolak-balik Bang. Wah energinya tuh gila tuh gitu kan, maksudnya ini keren nih, mungkin kayak yoga bilangnya kayak gitu tuh versinya dia. Ya akhirnya vokalis itu kan bukan tentang suara aja. Betul. Tapi mungkin ya sorry ya kalau yoga bilang ya, ya dari penampilan, dari attitude, dari ya gimana dia cara nongkrong lah, apalah segala macam gitu. Mungkin di situ aku punya masuk nih anak gitu. Masuk nih anak nih. Gitu. Nggak ada audisi kayak gitu nggak? Karena di sisi lain si Nineball juga kan karena selama ini hampir 90% lebih ya yoga yang bikin lagu. Gitu. Nah ketika melihat saya dan saya itu bikin lagu juga
Dengan band lain kan? Dengan band lain. Oke. Jadi artinya apa namanya? Ya suka bikin lagu gitu kan, maksudnya terus songwriter lah gitu kan. Bisa nulis? Banyak. Oh. Banyak. Kan menulis cerpen. Nah ini juga nanti bakal kita bahas ya, ini seru juga nih. Terus habis itu ya langsung tur tuh. Pertama tuh langsung tur. Itu vokalis lamanya kemana? Emang lagi vakum? Nggak ada vokalis atau? Enggak, waktu itu kan memang kan Kang Ray itu kan hijrah ya. Oke. Gitu dan berikut di apa dakwah dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau di Nine Ball ini memang toleransinya luar biasa, Bang. Ya toleransinya luar biasa. Termasuk saya pun merasakan toleransinya tuh ketika saya kerja dan sibuk. Akhir bulan tuh pasti nggak bisa tuh kalau bengkar. Betul. Karena tutup buku atau apa. Dan itu Ica tuh sampai kayak gini, dia ngomong ke manajemen, ini kayaknya nggak diambil karena Oki nggak bisa gitu. Udah dia yang ngewakilin gitu, maksudnya saking toleransinya. Jadi intinya di Nine Ball tuh nggak ada yang dikeluarin atau apa. Kalau yang dulu-dulu kan ada gosipnya gimana, nggak ada. Jadi kayak sebelumnya Abek juga sama WR memang apa? Dia ada kesibukan lain. Betul. Yang memang mungkin untuk masa depannya dan lain-lain lah ya. Jadi lebih ke dia usaha apa kuliner gitulah, kuliner kayak gitu. Dan kita tidak pernah melarang ataupun apa gitu. Punya sampingan lah gitu. Jadi lebih mau fokus ke usahanya atau apa. Dan di Nine Ball itu di kita tuh nggak ada larangan yang lo harus gini harus gitu, nggak ada. Jadi toleransinya udah juara banget lah. Jadi bukan sekedar band tapi di sini kayak keluarga ya. Keluarga gitu. Jadi ya kita tuh lebih memikirkan keluarganya, bukan si urusan bisnisnya justru. Nah itu kerennya band Nine Ball tuh. Jadi Bandung banget lah gitu ya. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang gitu kan. Habis itu saya tur tuh mulai panggung gitu kan. Ya akhirnya cuman sayangnya waktu itu kita mau ngeluarin single kepotong sama COVID. COVID. Jadi kita mau ketemu aja susah. Sempat beberapa kali manggung berhentiin tuh sama Satgas Covid gitu kan. Ya kasihan juga kadang-kadang ngelihat IO atau si apa penyelenggara gitu kan, dia kan udah spending budget, udah proper, udah apa segala macam. Tiba-tiba pas manggung udah ada izin pun gitu. Udah ada izin pun diberhentiin gitu. Karena ini kerumunan terlalu gimana gitu kan. Ya gitulah. Ya, kita sempat agak apa bukan vakum ya apa yang namanya, karena kan keadaan ya, kalau itu kan keadaan ya, jadi force major gitu ya, jadi akhirnya saya pun masih fokus di kerjaan di bank tersebut gitu kan. Yoga juga ya tetap nulis bikin dan Ica juga sama ada kerjaan juga ya, alhamdulillah sampai sekarang sih kita toleransinya oke ya. Gitu. Toleransi anak-anak Nine Ball kan keren nih. Nah, Akang kan masih kerja lah di bank ya. Masih kerja, ya. Pergi kan? Kurang totalitas berarti. Tapi fans makin banyak. Kaget nggak? Tiba-tiba masuk, tiba-tiba ini band udah besar. Biasa kan kita masuk itu bandnya udah lama dan sebagainya. Ini tiba-tiba anjrit, gue kayak numpang beken doang di sini gitu. Beken doang. Kayak gitu. Awal-awal sih jadinya justru kayak gini ya. Sebenarnya kalau misalnya kebalikan gitu. Kita enak merintis dari bawah. Betul. Kita pede dengan karya-karya kita. Betul. Yang kita bangun ya, gitu kan. Karena menurut saya kalau itu rezeki-rezekian ya. Tapi kan ngeband itu adalah salah satu ekspresi saya untuk mengungkapkan apa yang pengen saya ungkapkan. Betul. Gitu kan. Sedangkan pada posisi itu, ini pertanyaannya bagus juga tuh. Posisi itu band udah ada. Gitu kan. Terus lagu udah ada. Gitu kan. Udah terkenal lagi gitu kan. Maksudnya itu. Jadi plusnya, kita ada plus minus ya. Plusnya kita nggak perlu branding lagi bandnya ya. Betul. Kita punya red card. Wow. Kita punya manajemen. Kita punya link. Maksudnya kita main di mana apa segala macam. Teman-teman radio untuk promosi. TV gitu kan, banyak banget lah gitu kan plusnya gitu kan ya. Tapi ada minusnya juga. Sebagai saya yang masuk baru di situ kan, jadi sempat ada kayak
pernah ada beberapa awal-awal bikin lagu itu kan karena si bukan range vokal ya, apa namanya, benang merahnya itu kan Nine Ball tuh udah Ray banget tuh. Ya, Itu sampai saya tuh ke bawah aja gitu. Suara Ray itu ke bawah gitu kan maksudnya. Jadi ke bawah. Yang keduanya juga kita harus banyak yang harus saling misalkan gini. Yoga senangnya ini diginiin, ke bawahin. Kalau saya senangnya ke atasin gitu kan. Jadi agak-agak kesulitan di situ, tapi ya rampung-rampung juga sih namanya. Karena itu toleransi tadi. Kita nggak semena-mena pengen gue udah bikin hits, gue harus kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Tuh keren tuh. Itu positifnya. Sama ini, yang negatifnya tuh ini apa? Dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin tuh kan apa segala macam. Cepet sih agak sakit. Aduh, kalau sakit sih ya ini ya. Aku sih lebih ke sebetulnya orang mau berpikir apa tentang saya gitu. Itu ya silahkan gitu. Karena tidak akan mengganggu apapun gitu. Maksudnya tuh setiap orang berhak memiliki perspektif masing-masing gitu kan. Ada yang suka ya gini loh. Kalau saya prinsipnya kalau orang suka sama saya sekalipun saya salah, mereka tuh cari cara untuk membela. Tapi ketika orang udah nggak suka sama saya mau traktir, saya mau bantu, saya mau apa, di belakang pasti ngomongin kita. Jadi artinya ya balik lagi ke hak masing-masing kalau kayak gitu. Jadi kalau dipikirin juga, kadang-kadang mau pikirin gini, udah pikirin juga ngapain gitu, nguras energi gitu kan, nguras apa. Lebih baik kita mikirin yang lain-lain juga kan. Maksudnya ngapain juga dipikirin gitu. Toh kalau misalkan token dunia juga siapa yang bayar? Beli sendiri gitu. Nggak dibayarin orang ya? Dibayarin orang gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, namanya ini kan namanya entertain ya kayak gitu. Setiap kayak gitu. Pas Honda santai aja sih kebetulan ya. Gitulah kalau di Bandung tuh orangnya nyantai-nyantai gitu, nggak ngerasa gimana-gimana. Senior juga yang artis-artis juga nggak ngerasa artis. Jadi ya santai lah. Di Bandung tuh saling-saling apa? Malah saling ngasih ilmu gitu kan, ngasih ilmu dan gini loh, gitu loh, ya saling-saling belajar lah kita. Nggak ada senior junior. Nggak ada senior junior, kita saling menghargai lah. Maksudnya kalau di Bandung tuh nggak artis gitu, walaupun karyanya udah edan nih, udah apa, ya sebetulnya wajar ya. Dia mau ngartis juga wajar, tapi di Bandung tuh nggak kayak gitu, bang. Keren makanya. Kalau kita nih dapat rezeki nomplok ya. Yes. Maksudnya langsung kenal Nine Ball, naik nih, kenal lah. Tapi kan yang band sebelumnya sakit hati dong ditinggalin. Sebelumnya saya kan bilang juga ya sama teman, kebetulan dia lagi datang juga. Oh ini bandnya, iya. Dulu kan. Ini gimana ya? Maksudnya tuh kita kan udah punya plan, kita udah sejauh ini juga gitu. Gimana menurut lo gitu kan, kita pasti ngobrol-ngobrol juga, dan kebetulan kan tadi kita ngobrol-ngobrol juga ya, dia ada usaha kan, memang ada fokus di usaha yang memang mainnya gitu kan, dari situ. Jadi ya nggak apa-apa, ini kan bagus, ada apa kesempatan buat Lucky katanya untuk bermusik yang lebih serius, profesional gitu kan. Bahkan kita pun kalau misalnya yang tadinya rencana kita mau tur Eropa atau apapun, ya harusnya lu udah bisa ngehandle yang di Indo dulu gitu. Cuma masalahnya ada kesulitan dari, maksudnya beda nih si benang merahnya gitu atau apanya gitu kan. Belum lagi tadi yang kayak dibandingin atau apalah segala macem, kayak kurang keluar. Ditambah lagi aku aja kerja gitu kan, jadinya kurang maksimum ya gitu. Tapi kalau masalah energi, mereka juga makanya Yoga ambil itu karena energi dan attitude-nya. Gitu. Dia suka lari-lari di panggung guys, energinya. Enggak, energi itu lebih ke selalu memberikan hal yang positif bagi teman-teman sekitar. Dan energi di panggung, saya senang sama Nine Ball tuh. Ketika manggung, kita awal dong, terus manggung di lapangan yang memang besar gitu, maksudnya terus banyak
orang gitu kan yang wah gitu pengen nyanyi bareng apa segala macam, itu gimana? Kerasa kan si apa? Euforianya gitu. Ininya apa namanya? Deg-degannya apa namanya tuh? Grogi gitu kan, kayak gitu. Itu yoga tuh, pernah jauh kan dia gitaris jauh, dia nyamperin sampai aduh giniin, ngasih energi ke saya dan itu nyampe banget. Saya jadi yang tadinya grogi, yang tadinya takut gitu kan, yang tadinya apa, Demam itu panggung lah. naik loh. Maksudnya gila energinya langsung naik. Dan begitu gua lihat ke Ica juga sama asik gaskeun gitu kan, kayak gitu-gitu. Seru lah. Jadi banyak pengalaman itu justru di Nine Ball ini, si kekeluargaan dan toleransinya yang luar biasa gitu. Nah, tahun ini Nah, cerita coba. Jeng. oke, ya. Oke lah, aku ngerasa mungkin nggak maksimal karena beberapa ada sebelumnya itu manggung-manggung yang bisa dibilang ini penting loh buat ngebangun si Nine Ball gitu kan. Oke. Cuma waktunya tuh pas di akhir bulan gitu kan, yang pas di ini yang memang saya nggak bisa gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu nih gitu kan, di bank juga saya memang udah itu guru terbaik lah buat saya gitu. Iya. Banyak pengalaman, banyak yang positif buat saya, dan mungkin kesini juga udah terlalu capek juga saya untuk di situ gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk resign di tahun ini, di awal tahun kemarin. 2026 awal ya. Ya nggak awal banget sih, April lah. Ya, jadi beberapa bulan kemarin lah. Jadi makanya sekarang tuh saya udah mulai lebih aktif lagi. Oke. Ya, intinya gini loh. Kalau memang kemarin-kemarin saya nggak sempat membranding diri, nggak sempat berkontribusi dengan maksimum gitu. Mungkin ini saatnya, Bang Zaki. Lebih lepas ya. Ya, makanya jadi buat teman-teman dukung saya ya. Wah, gitu, kayak mau ikutan ini audit. Mau jadi anggota dewan kayaknya. Ya, jadi intinya sekarang kan saya udah nggak lagi di bank ya. Iya. Jadi memang saya mau fokus di musik, di entertain, terus juga memang ada bisnis di luar ini juga gitu kan. Ya intinya Untuk menumpang hidup terpaku waktu oleh kerjaan, jam kerja gitu loh. Jadi mohon doanya aja. Nah, ini pun saya udah nulis-nulis sekitar ada mungkin hampir rampung 2 album mungkin ya. Wih. Ini nggak tahu entah itu bakal diambil sama Nebo. Kemarin saya ngobrol sama Yoga, mungkin kita bakal apa sih, pilah-pilah ya. Pilah-pilah. Nanti ada karya-karya saya pun dipilah-pilah, mana yang masuk label, mana yang memang ini cocoknya buat solo nih gitu, atau ini cocoknya buat dijual ke siapa nih gitu, maksudnya dipakai sama siapa gitu kan. Ya nanti kemarin juga sempat dikenalin juga sama Yoga ya, maksudnya itu untuk ini loh, kalau mau publish ini, kalau mau orang yang suka masukin karya untuk dinyanyikan siapa misalkan ini jadi ya mudah-mudahan lah ya di tahun ini kita Jelas ya. gaspol lah. Jadi udah nggak ada halangan lagi ya. Iya, termasuk ini juga kan fansnya Zaki Abbas ya, podcastnya Jeff Pro. Naik terus ya. Amin gitu. Kita kan mutusin nih ya. Langkah itu sulit gitu. Kenapa? Kita kan biasanya pekerja harian ya, yang udah digaji bulanan. Tiba-tiba ngambil hobi itu sebagai mata pencarian itu kan butuh waktu yang panjang nih. Gua harus fokus ke hobi. Sebagai mata sebenarnya bukan hobi-hobi. Wah, ini takutnya menjebak juga nih pertanyaan. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya coba jelaskan dengan ini ya. Jadi setiap orang kan menemukan jati diri itu kadang-kadang kita nggak tahu di umur berapa ya. Ya. Yes. Ya sampai udah tua baru menemukan jati diri ya. Jadi terlambat ya. Sebelum saya resign itu dari mungkin 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya ini, saya udah ada menemukan kayak gejolak dalam diri gitu. Tapi bukan berarti ini negatif buat teman-teman di luar sana yang masih bekerja di bank, enggak gitu. Tapi kan ini kan pilihan ya. Betul. Pilihan hidup setiap orang kan gitu kan. Jadi saya menemukan
ini kok gini ya, ini kok gini ya, ini kok gini ya, ini kok gue kayak jadi ngerasa gimana ya gitu. Aku nggak akan, mungkin teman-teman ada yang merasakan atau tahu, cuman ada rasa yang memang bergejolak di situ. Oke. Gitu. Jadi saya coba, saya juga berpikir gini ya, realistisnya gini ya. Saya pegawai tetap. Ya, Tanggal 25 gajian. betul. Udah mau COVID mau apa gajian tetap dong gitu kan. Nggak terlalu berpengaruh. Saya dapat bonus gitu kan. Kesehatan juga saya terjamin. Ya. Sekarang kalau misalkan saya resign, kesehatan kita Nggak harus tanggung dijamin. sendiri dong. Bulanan pun Nggak ada. tergantung kitanya dong. Betul. Kalau kitanya banyak keluar, maksudnya keluar itu dalam job gitu, banyak job apa segala macam, ya mungkin kita aman. Betul. Tapi pas ketika kita nggak ada job atau apa, ya mungkin itu kan keputusan yang berat banget saya putusin tuh, ya luar biasa lah gitu kan, maksudnya sampai kita menemukan kayak kerja sebenarnya gue dapat apa sih sebenarnya, mau nyari apa sih gitu kan, kayak gitu. Jadi waktu kayak sulit gitu, maksudnya anak dari pagi pergi pagi banget gitu, karena waktu itu saya sempat pindah kantor dan memang kita harus jadi lebih pagi banget. Ya. Bahkan anak-anak belum bangun saya udah siap pergi. Dan ketika saya pulang anak-anak udah pada tidur. Dan ketika weekend saya juga ada tanggung jawab dengan band saya, Tembo. Betul. Nah, ini saya harus ke Bandung. Saya nggak ada waktu di situ. Masalahnya gini loh, saya udah mencoba ya untuk bertahan, tapi menjalani sesuatu yang sudah kitanya tidak ada di situ. Iya. Wah, itu gila loh. Jadi saya udah memutuskan resikonya seperti apa, itu kan pilihan. Betul. Jadi gitu. Tapi di bank tersebut itu pelajarannya banyak banget, guru terbaik buat saya. Iya. Keren lah gitu kan. Cuman ini karena prinsip aja yang memang saya udah nggak bisa deh kayaknya di sini gitu. Jadi saya harus dicari tempat lain deh. Kalau kayak gitu dapat pesangon nggak itu? Dapat dong. Kayak gitu-gitu mah. Berapa miliar? Oh ya, Maksudnya bagi gitu ke saya kan? Iya. ya nggak. Inilah maksudnya Bisa dipakai modal usaha lah. gitulah maksudnya Gitu kan. adalah ya. Gitu. Saya nggak terlalu memikirkan itu juga sih, karena kan dari awal saya udah bilang ada gejolak yang memang saya udah nggak bisa di sini. Iya. Kalau kita di tempat kerja kan tiba-tiba pas kerja besok, padahal kita manggung malamnya ya. Ya pernah. Tiba-tiba besok kerja nggak maksimal, diledekin tuh sama pimpinan. Ini orang banyak manggung nih. Toto enggak apa? Jadi lebih ke manggungnya, kerja. Iya, nggak profesional gitu. Ya. Alhamdulillahnya gini Bang Jaki, kalau saya selalu memberikan yang terbaik dulu untuk itu ya. Pada saat itu saya kerja di perusahaan itu, saya kasih yang terbaik dulu, dan maksudnya gini, ada beberapa yang memang job desk-nya sama. Oke. Saya tuh maksudnya sampai terakhir aja saya dapat predikatnya sangat baik. Sangat baik gitu kan, maksudnya artinya tanggung jawab saya itu luar biasa juga gitu loh. Makanya sampai Ica aja bilang, penilaian ya. ada penilaian dong. Maksudnya bukan Ditempel di dinding. oh ya enggak juga. Bintang 1, 2. Ada namanya di sistemnya itu. Oh, iya. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi makanya sampai Ica tuh memang oke tuh nggak bisa kalau akhir bulan gitu. Apalagi misalnya weekend itu di akhir bulan itu udah pasti nggak bisa. Dia pasti lembur lah, pasti apalah gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah dari waktu saya kerja, saya selalu memberikan yang terbaik. Oke. Bahkan kalau misalkan dari predikat aja, ya sangat baik sih waktu terakhir itu. Nggak pernah tuh saya nanti. Jadi akhirnya ketika manggung pun, ya fresh, kitanya nggak ada pikiran apapun gitu, maksudnya santai aja. Nah, itu lucu juga nih. Sampai saya tuh nemuin gini, ini kerja nih, pulang maghrib. Saya jam 10 manggung. Saya nyampe ke Bandung itu langsung kan pergi. Nyampe ke Bandung itu jam 8. Jam 8 itu mandi di hotel apa segala macam. Gimana? Biar kita Moodnya kembali. Moodnya jadi berubah karena beda. Kalau misalkan di perbankan, kita menjadikan diri kita tuh ya
sebagai yang dikedepankan servis, Betul. ya pelayanan gitu kan. Yang artinya Bu Haji, Pak Haji, dan itu nggak mungkin saya bawa ke panggung. Caranya dulu saya agak unik juga nih, agak unik. Jadi setiap saya manggung ini, saya selalu kayak meditasi. Wih. Meditasi sebentar, nggak lama, bisa setengah jam. Kadang-kadang di toilet, di toilet hotel gitu, atau misalkan di kamar. Makanya ke teman-teman tuh selalu minta, bukannya songong atau sombong, gue minta kamar satu ya, terpisah gitu. Ada mungkin kamar-kamar yang buat kru buat rame-rame biar mau gitu. Tapi saya selalu minta kamar satu ya. Jadi kayak gue diem dulu, wah, meditasi kayak ngilangin dulu si services tadi gitu kan, diganti dengan stars gitu kan, biar kita tuh di panggung tuh ya memang kelihatan auranya, Ya. kayak gitu. Gue keren, gue ini, kayak gitu, lucu tuh, unik. Gitu. Kita kerja sehari itu udah capek. Capek. Kalau kantoran itu pasti kepalanya dipakai, Yes. otaknya gitu. Yes. Tapi pada saat kita menghibur orang itu lebih banyak ke tenaga. Tenaga dan Iya. ekspresi. Ya, akhirnya pada saat malam itu yang kepake energinya itu udah habis. Pas malam itu sisa-sisanya aja gitu, betul nggak? Tapi kan penonton itu pengen maksimal dong. Gue bayar nih, gue harus lihat keren nih orang kan. Itu nyanyi cuma ada misalnya kan, "Wih, ngapain gue bayar mahal-mahal gitu? Enggak sih, alhamdulillah itu salah satunya triknya meditasi tadi. Meditasi dan kamar sendiri. Tuh guys, sendiri. kalau ngundang kasih kamar sendiri. Intinya itu sih. Tapi dipromosiin nanti hotelnya ya. Iya, Bisa bikin dipromosiin konten dong. kan gitu. Selalu kayak gitu. Gitu. Aman. Yang keren ini anak-anak netball itu semuanya lulus S1 lah. Betul. Ica S2 S2, kemarin. yoga Juga S1. S1. Tapi mereka itu pendidikan dulu utama dulu lah. Selesai lah. Betul nggak? Pendidikan ya penting, tetap penting. Penting. Jadi buat teman-teman juga adik-adik gitu kan yang masih sekolah, karya penting, bagus. Tapi ya pendidikan juga penting juga. Penting juga. Gitu karena ya banyak hal lah yang ketika kalian udah berhubungan dengan industri, Oke. itu kan udah ada unsur bisnisnya. Ya, kalian nggak dibodohin lah, nggak diinin lah gitu kan, kasarnya kayak gitu. Kalian nggak akan sembarangan tanda tangan juga gitu kan. Makanya sekolah. Makanya sekolah itu penting. Jadi sekolah. Dan ketika lu nggak bisa ngeband lagi, ya lu punya skill juga gitu di situ. Gitu kan maksudnya bisa ngapain karena lu sekolah gitu kan. Kan orang tua kita kan pengen anaknya sarjana, kata Bang Dul ya. kan. Jadi ya harus lulus dulu, sok habis itu terserah mau milih apa. Yes. Kan ada juga anak ITB jadi itu tuh jadi musisi. Belum? Oh iya. Anak ITB tuh. Iya. Kan? Jadi ya semua pendidikan pasti bagus gitu. Betul. Gitu. Dia tahu cara promosi ya. Promosi dan apa nih? Tidak dibodoh-bodohin lah. Ya, betul. Karena kan dunia musik kejam ya. Yes. Gitu. Enggak. Takutnya royaltinya nggak nyampe. Tapi sekarang nyampe ya. Ya sekarang udah oke lah ya. Maksudnya lebih aware ke situ gitu. Tapi ya jangan lupa juga kayak kita musisi, walaupun udah terkenal atau apa, udah tahu musik, udah tahu duitnya, udah tahu apanya segala macam, tapi tetap originalitas. Lo berkarya tuh memang mengekspresikan diri lo deh. Itu maksudnya nggak usah terpatok sama uangnya, labelnya, duitnya, apanya segala. Enggak sih, kalau gue tuh nggak. Itu nomor something lah. Ketika kita udah oke, ya duit tuh pasti nyamperin kok. Ngikutin. Yang penting lu jangan, ya bagusnya kita jadi creator aja, jangan jadi followers gitu kan. Maksudnya lu kayak Cobain kayak gitu kan, dengan wah keren sih, memang keren gitu kan. Pas tapi diikutin dengan narkobanya enggak dong gitu kan. Jadi maksudnya ya udahlah, lu ekspresiin, lu jangan dulu mikir duit, lu jangan dulu mikir gimana, lu kasih aja yang terbaik gitu. Itu yang saya lakukan sekarang. Oke. Justru saya pun ngelakuin itu baru sekarang. Karena apa? Karena kan kerja waktu itu gitu. Jadi baru sekarang nih mau aplikasikan di mana ya udah gue berkarya deh.
apa segala macam. Gue ngomong ke Yoga, nih gue punya 2 album, kita pilih mana yang mau masuk Netball, mana yang mau dirilis sama Netball gitu. Kalaupun misalkan, oh ini, ada sisanya itu banyak. Jual. Solo, aku mau apa, itu kan tinggal komunikasi aja. Kenapa nggak jual ke orang lain gitu? Mau. Mau ini. Kalau ada yang mau beli ya? Iya, ini mau beberapa ngobrol-ngobrol juga nih sama order-order yang label gitu. Siapapun itu gitu. Boleh hubungin saya ya. Ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya kadang-kadang Bang Jaki ngeliat saya, Coki kerja di BUMN, terus ya pokoknya cuma gitu-gitu doang atau gimana, tapi kan nggak tahu kalau misalkan ternyata saya ada bakat juga di sisi itu kan, makanya misalkan sorry to say, misalkan Yoga ngambil saya itu karena mungkin ada energinya, ada apanya yang mungkin nggak orang lihat gitu kan, kayak gitu. Sekarang kan apa penting kah? Original karya sendiri atau pakai AI, penting mana gitu? Bapak pernah coba nggak gitu? Original dong. Kalau AI kan maksudnya dia rapih ya, keren tuh. Saya pernah ada bikin tuh diliatin gitu. Nih, lihat nih AI. Gue masukin liriknya, gue pengen kayak gini. Bagus bang. Tapi tetap robot men, gitu kan. Tetap lu ini musik bagus, tapi nggak hidup, ngerti gak sih? Nyawa, maksudnya tetap nyawa sih penting banget sih buat saya tuh, kayak feel soul gitu kan, kayak. Tapi kok bukan nyawa dengan uang penting mana? Apa? Nyawa dengan uang. Nyawa. Kalau menghasilkan uang banyak, kenapa enggak? Kalau itu, ya makanya apa dulu nih si mindsetnya apa dulu gitu kan? Kalau misalkan memang prioritasnya memang uang dan ternyata si AI lebih menguntungkan, ya silahkan kerjakan gitu. Iya betul. Tapi kalau saya sih, saya kan ingin mengekspresikan apa yang saya rasakan, gitu, dan saya ingin berkarya dengan apa yang saya punya, bakat apa yang saya punya gitu loh. Jadi no AI gitu. Betul. Gitu. Sekarang dengan Netball nih, apakah lebih banyak panggilan solo atau dengan satu tim? Satu tim, soalnya yang ada. tim-tim yang lain kan Selalu punya ada. band-band juga kan masing-masing. Kalau off air mesti ada. Karena kita tuh memang, kata aku juga, ini toleransinya luar biasa, kekeluargaan kita tuh luar biasa. Sekarang justru malah Ica yang lagi sibuk nih sama kerjaannya. Dia sering keluar kota, dia apa ya, kayak pelatihan apa, dia pokoknya yang ininya deh perusahaannya tuh. Jadi kayak ada perusahaan apa, pelatihan dosen yang ini gitu kan. Iya, dia sebagai ini juga, kadang-kadang sebagai apa, pembicara, kadang-kadang sebagai dosennya ya, kayak gitulah. Narasumber atau misalkan ya dia ininya lah, maksudnya yang ngatur semuanya. Dia lagi sibuk nih. It's okay gitu. Tapi kan ketika ada kita ada ini ya, ada term condition juga, maksudnya kayak misalkan ini kalau misalkan di bulan ini ada yang mau manggung, diusahakan ini ya diprioritaskan. Makanya yang jauh-jauh hari sih aman ya. Kalau misalkan Netball tanggal sekian manggung, udah gitu. Nah terus sedangkan kita kan butuh juga di yang lain nih, misalkan atau job-job lain kayak gimana, kita nggak terlalu kaku juga. Makanya Yoga sama band Sat atau sama band lain lah, atau apa kayak gitu, dia sering manggung tuh, terus naik dong atau apa kayak gitu. Oke, kita malah support, kita malah saling support gitu. Kalau banyak ya band-band lain tuh kayak dia gini gitu apa segala macam. Kalau kita nggak ada kayak gitu. Dan bahkan kayak gini, saya kesini ini. Terus besok saya main di mana, kemarin kita main sama siapa gitu kan ya. It's okay, mereka malah gas, semangat Bebski gitu kan. Gila loh, susah loh yang kayak gak ada kecemburuan sosial lah ya. Gak ada, justru itu rezeki yang paling luar biasa sih menurut atau saya. Enggak ada kena fee ke manajemen atau enggak juga ya? Gimana? Bisa, saya manggung. Manajemen kita kan ada komunikasi nih, ada komunikasi nih. Terus ada ini juga ya. Ketika ada ini membangun loh, memberikan feedback yang positif. Nah, tapi misalkan dari sisi materialnya nggak termasuk yang gimana,
Tapi kalaupun misalkan memang ada yang kita kan ada limitnya nih. Ya. Ketika ada bayaran yang di atas sekian, itu kan ada gini. Nah, kita profesional. Oke. Ada potongan apa segala macam, kita jelas loh. Pembagiannya jelas banget. Sekarang kan banyak orang band atau folk solo, rate-nya kan tinggi-tinggi nih. Ada berapa band yang di Bandung yang pernah podcast tuh? Kita mah standar aja, yang penting ada kerjaan setiap minggu. Okay. Apakah Nembol begitu juga? Atau udahlah kita harga rate-nya lebih tinggi atau gimana? Kita sebetulnya fleksibel ya kalau dari Nine-Ballnya pribadi. Tapi kan kita harus menghargai kontrak juga. Oke. Kita kan ada kontrak dengan manajemen yang memang di situ ada red card-nya, ada riders-nya, ada ya bagaimana lah gitu kan kasarnya. Ya kita menghargai itu. Ketika memang ada undangan dan masuk ke manajemen apa segala macam, ya kita ikutin yang apa yang memang sudah ada. Pun misalkan gini, Bang Zaki kan misal saudara saya nih, misalkan, Ki, lu gimana sih anak gua kawinan lu nggak tampil, diskon lah, bayar sekian lah, gini. Pun kita kalau misalkan ada hal-hal yang maksudnya yang seperti itu, pasti kita komunikasikan dengan manajemen seperti apa. Jadi kita fleksibel kok, nggak yang kayak gitu. Pakai saya harga segini, pakai 2-3 orang harga beda. Terus, bro, jangan bilang lagi, bro. Nanti yang lainnya kayak ikutan gitu kan. Kayak gitu juga sih. Fleksibel kita tuh, enak. Rencana tahun ini apa? Rencana tahun ini untuk saya nih. Nah, untuk saya sendiri, karena saya sekarang udah freeman gitu ya. Apapun saya kerjakan dalam artian yang berikut dengan entertain ya. Oke. Entertain lah. Mungkin kemarin besok pun saya jadi juri atau misalkan mungkin jadi MC gitu kan. Kita sambil belajar aja. Apapun saya nggak melihat kalau misalnya umur saya misalnya 40 atau gitu. Ya udah, maksudnya berkembang itu kapan aja kok. Ini Bang Jaki aja kan umurnya udah jadi bilang ya guys. masih ini kan, maksudnya pengen terus berkembang, maksudnya harus berkembang terus. Kita ada kebiasaan tampil di kamera, jadi harus tampil mulu. Nah kayak gitu. Yang pertama, kenapa saya ambil, tapi kan saya lihat juga. Ya, mungkin ini feedbacknya buat saya nge-branding diri juga. Betul. Gitu kan? Karena saya kayak punya utang nih kemarin, karena kan saya sibuk juga, gitu kan sama Nendol. Mungkin sekarang kalau misalnya teman-teman Ica sama Yoga nggak bisa, ya saya lah gitu kan. Kalau misalnya ini termasuk kayak gini pun sama. Nanti kan kita akan tampil di YouTube-nya Zaki Abbas. Buset deh. Kan? Dipuji lagi gue di sini. makin tahu lagi nih, oke siapa gitu kan kayak gitu. Jadi apapun sekarang yang bikin positif feedbacknya, saya kerjain. Ini kan zamannya kolonial, terus milenial, Gen Z, Alpha. Kita nggak tahu nih zamannya siapa, tapi nggak usah diomongin nih kita zamannya. New Wave ini kan sering ya, kalau manggung-manggung pasti bawain lagu New Wave gitu. Atau tergantung permintaan atau gimana itu? Kadang kita sadar diri juga ya, maksudnya. Oh, mati kolonial dia guys. Enggak. Bukan sadar diri dalam artian gini. Dulu di Bandung kayak Nine-Ball nih misalkan, Defend suka bawain lagu apa yang lama-lama apa segala macam. Yang dulu kan kita mungkin masih muda. Oke. Ya. Sekarang mungkin kita juga ada ya kayak yang dulunya acak-acakan apa segala macam, mungkin sekarang jadi pimpinan. Minimal manajer atau apa tamu-tamunya ya, tamu-tamunya. Makanya kan sering ya kalau misalkan Nine-Ball main di klub, wah itu sampai yang belanja itu kan gila kan, karena mungkin memang mereka pengen mengenang lagu-lagu yang lama itu. Bukan berarti kita pengen juga, kita update kok. Si Nine-Ball tuh update sampai yang lagu-lagu Alpha aja kita ikutin. Tapi penontonnya bukan cuma yang senior lah ya. Iya, makanya kita campur. Jadi kita suka lihat ini konsepnya apa, misalkan ini temanya tentang New Wave, misalkan ini temanya tentang Britpop, ini temanya tentang ini, ya kita bawain lagu-lagu yang sesuai itu. Nah, ketika ini temanya general itu pasti bawa lagu-lagu baru juga gitu. Dan Nine-Ball tuh dari dulu tuh
dari waktu saya sebelum masuk ya, Ya. sebelum waktu saya masih suka nonton tuh, itu band yang paling update. Oke. Termasuk kayak misalkan dulu ada suara-suara synthesizer yang susah-susah diulik lah. Kan zaman dulu kan kita terbatas ya. Betul. Dengerin aja pakai radio, terus ngulik aja pakai tip gitu kan, di playback kayak gitu kan. Nah, si Nendball udah mau tuh ngulik-ngulik ke situ gitu. Jadi bawain lagu-lagu tuh yang memang update gitu. Kayak gitu. Mungkin karena Nendball itu tinggal di rumah terus ada studionya. Jadi kalau dengar ada lagu tayang baru langsung ke studio ngulik. Oh, kayak gini ya. Kalau yang lain-lain kan mesti keluar rumah dulu, sewa studio kan. Iya. Ya, jadi dulu pun sama sih si Nendball juga nggak langsung kayak gini ya. Cuman karena ya itu community. Jadi kita tuh nggak pernah ngelihat community itu ngapain, nggak gitu. Justru ya kita bisa gede itu dari community juga gitu kan. Dari event-event yang ini bawain lagu ini semua gitu kan, community ya kayak gitu ya. Pas lihat semua, wih, ini udah tua semua gitu. Enggak ya? Gua lah, kita tuh selalu upgrade lah. Dia mengikuti zaman, mengikuti juga lagu-lagu ini. Oh bagus ya, ini lebih kayak gini ya. Bahkan saya tuh dulu pernah bilang juga ke Yoga, kayaknya nanti tuh nyanyi itu kayak ngobrol, tapi penuh ekspresi, penuh dengan emosi gitu kan, kayak gitu. Ya gitulah. Kalau ada musisi nih cover lagu Nendball di YouTube, itu harus minta izin nggak? Atau biarkan saja? Kalau itu kan udah ada yang ngurus. Kalau di YouTube itu kan jadi dia bakal masuk copyright. Nah, ada 2 pilihan kan. Ada yang mau dibagi 2. Oke. Dibagi 2 ya kalau nggak salah. 50-50 gitu. Atau diblok. Oke. Pilih yang mana? Dia udah otomatis. Nah, udah otomatis. Jadi ketika dia bagi 2 nih, ternyata itu yang nontonnya jutaan. Dia dapatnya duit gede. Nggak mau bagi 2. Udah otomatis bagi 2 gitu. Nah, ketika kalau misalnya kita sebagai pencipta, sebagai player juga ya Nendballnya gitu, kita senang-senang aja. Ada yang bawain lebih bagus tuh lebih senang juga gitu kan. Nggak apa-apa. Toh kalau misalnya mau ini tetap Nendball kok ininya gitu. Betul. Kan. Nah, kalau misalnya itu udah jadi komersil, ternyata dia harus bawain lagu tuh dipanggil. Kata saya juga kan itu udah lebih dari 30 juta, 50 juta berapa. Masa sih? Betul. Ada sejuta aja gitu kan untuk mengapresiasi karya orang gitu kan. Bisa meren gitu. Bisa meren gitu kan. Kita mau juga bisa dobrolin. Kayak gitu Bang Zaki. Kang. Yes. Kalau genrenya apa nih? Apa? Ball apa sih? Nendball alternatif. Ya. Lebih ke pop. Nah, itu kan ngebentuk karakternya Kang Oki nih. Sebenarnya genre yang di dalam tubuh ini apa gitu? Saya rock atau yang paling suka sebetulnya kalau misalnya ya emotional rock sih, emotional rock, alternatif rock, ya rock sih. Ya, yang agak gitu kan, agak-agak gitu. Di lagu-lagu berikutnya ada temanya kayak rock gitu atau tetap di alternatif? Untuk Nendball ya. Kalau untuk Nendball ya kita masih tetap di alternatif pop ya. Alternatif pop. Tapi kalau misalnya saya bikin lagu tuh kemarin aja saya bikin lagu itu malah kayak musik emosional rock gitu. Gitu kan ada yang kayak gitu. Jadi saya bikin aja, Bang. Mengalir. Karena kita nggak tahu loh kayak misalnya kita ketemu sama orang, kita ketemu sama owner label nih misalkan kayak gitu. Oh, gue lagi butuh lagu ini. Gue ada nih dengerin cocok. Siapa tahu. Dapat duit. Gitu kan? Ya kan? Maksudnya wah gila lu bisa bikin kayak ini. Lu mau jadi pencipta atau jual putus kalau gimana? Itu kan silakan ngobrol gitu kan. Jadi saya tuh kalau bikin lagu kadang-kadang gitu. Kalau lagi mood itu bisa kurang dari 10 menit itu rampung. Keren ya? Seriusan. Banyak banget makanya Yoga tuh sampai Chespep punya potensi, punya apa segala macam kayak gitu-gitu. Cuman memang di tahun-tahun sebelumnya kan ya itu tadi sayanya sibuk, untuk membranding diri sendiri aja nggak ada ini deh gitu. Maksudnya kita juga kan sama ya punya keluarga juga yang harus kita punya tanggung jawab untuk kerjaan dan lain-lain gitu. Tapi ya kita harus memutuskan sesuatu dan akhirnya saya memutuskan untuk seperti ini. Ya gaspol. Ya, jadi thank you juga nih udah undang saya juga di sini nih Bang Jaki.
Ya. Tutup muka gue. Gue tutup muka gue guys. Ya. Ini luar biasa nih Bang Jaki tuh. Saya kenal udah lama juga ya dulu di episode Episode awal. Dulu Kita keren dengan banget. Inbol ya. Dengan Tiba-tiba ada DM ya, di DM dulu ya. DM terus WA, kirain nggak di waro guys. Gitu. apa BBM sih? IG. Ya, IG maksudnya IG. DM. Terus tiba-tiba ketemu ke studio. Ke studio yang Masih culun ya guys ya. iya, saya gitu juga. Baru-baru gitu. Masih gaya-gaya banker sih masih kelihatan gitu. Pakai dasi ya. Ada sih. Oke. Kalau sekarang bebas ya mau rambut gondrong mau apa ya aman. Aman ya. Gitu. Jadi dulu kenal sama Bang Zaki itu asik gitu. Sempat sama si ibu ya. Oh iya, yang pegang kamera yang nyonya ya. Oh iya. Sama anak-anak sekarang udah gede kali ya. Sekarang udah Dulu gede. lari-lari tuh. Lari gitu kan. Gede. Tapi yang saya lihat tuh Bang Zaki tuh energinya justru pertama. Energinya luar biasa loh. Maksudnya ini bisa jadi kayak nyuntik saya ke Bang Zaki aja yang super sibuk nih kerjaan sampai kerjaan di luar kota. Balik ke Bandung apa segala macam. Nyempetin loh kayak gini. Sampai dia ganti. Gue tahu tuh barusan tuh lewat kayak gitu. Dia ganti baju dulu. Memang sengaja dia lagi capek apa segala macam. Tapi masih fresh kayak gini. Nah, maksudnya ini satu hal yang memang harus saya contoh juga dari Bang Zaki. Bapak nomor rekening? Masih inget kan ya? Biasa guys. Kayak gitu biasa. Minta transferan biasanya kalau kayak gini kan. Gitu. Iya Bang. Oke. Nyangka nggak misalnya kalau kita itu tiba-tiba dikenal orang itu kan. Kita kan harus somnya. Kalau Sunda kan harus iya. sama kan. Ya. Padahal kita dalam keadaan capek nih kan. Panggil sana tarik sini, foto dong gitu kan. Oh iya. Ya. Ya saya sih sebisa mungkin ya down to earth lah, maksudnya mau kalau di Bandung tuh kayak apa ya, mau seartis apapun kalau lu nggak ramah, lu nggak ini, ya anak-anak Bandung tuh kayak siapa sih lu gitu, kayak artis ya lu gitu, terus kenapa gitu, jadi kayak gitu loh. Jadi artis-artis di Bandung tuh ya kalau nggak karyanya edan-edan ting mah ya biasa aja. Ya alhamdulillah saya pun sama senior gitu kan, maksudnya tuh ke saya tuh saling menghargai aja gitu, banyak ngasih tahu, maksudnya gini loh gitu loh, banyak kasih tahu ilmu gitu, maksudnya tuh nggak pelit ilmu kalau di Bandung tuh, terus somea dan ya biasa aja gitu, nggak ada lu artis lu apa lu nggak ada di Bandung tuh nggak kayak gitu. Keren nih. Setahu saya tuh nggak ada kayak gitu, kalaupun ada ya nggak tahu tuh. Kayaknya nggak tahu tuh. Nggak, di Bandung tuh somnya. Ya. Setiap band itu kan biasanya dia punya vokalis ya, satu. Tapi dia punya 2 band. Kalau di band ini dia alternatif, di band ini dia rock. Oh, ya. Karena sisi Alter ego. sisi hatinya itu pengen lebih keluar gitu. Yes. Gua pengen gini. Yes. Ya, ada sih. Saya pun ada demensia namanya kan. Ya, kemarin yang sempat waktu itu tadinya berdua, kan sekarang tuh jadi saya, Bito, Claudia, sama Vita. Sama Vita kan. Cewek berapa? 2? Ceweknya 2. Cowoknya 3. Sama ini Merita, vokalisnya. Sengaja? Kalau dulu kan saya vokalis sama... Supaya dibilang playboy? Bukan. Dengan cewek-cewek gitu. Enggak. Supaya dibilang paling ganteng di antara cewek gitu. Nah itu mungkin ya. Tapi saya tuh memang senengnya tuh si karakter suara vokal cewek. Oh, seneng banget. kan terlalu tinggi. Takutnya nanti. Bukan masalah tinggi, itu range kan bisa dicari ya. Betul. Kuncinya. Tapi seneng aja. Kayak misalkan lagunya siapa gitu, yang cowok tiba-tiba dibawain cewek itu, wah enak banget gitu kan. Nah kebetulan temen saya tuh si Merit ini stylenya oke gitu. Orangnya ramah banget. Terus dia asik, suaranya asik dan pembawaannya tuh asik gitu kan. Terus ada Vita juga kan, dia memang seneng drum kan, jarang ya, maksudnya cewek tuh rata-rata ya udah lah gitu, dengan kesibukan dia, dengan apa segala macam. Ya dia oke. Dia sampai beli drum, beli apa. Jadi memang kebutuhan dia memang dia latihan gitu loh. Terus kalau dia kan memang udah dia jebolan dari Dream Band dulu tuh, dari Flow kan. Mungkin nanti
diundang juga di Zaki Abbas Boleh. gitu kan. Nggak kuat. Berwarna. Rambut semua berwarna. Band banget lah, anak band banget lah ya. Band gitu banget. kan. Ya gitu. Nah sekarang tuh baru kemarin kita Bikin album juga atau single? enggak, masih rilis single gitu kan. Maksudnya dengan kita ngumpul terus kita ngeband dan memang band yang pengen kita ya, alter ego ya maksudnya tuh. Dan di situ saya malah jadi gitaris. Oh. Gitaris bukan vokal. Gitaris sama synthesizer lah gitu. Kayak gitu. Jadi memang sisi lain, sisi liar enggak. Ya intinya sisi lain lah, sisi lain kita tuh tuangin di situ. Bisa bagi waktunya. Kalau itu kan nggak terlalu gimana ya, ya bisanya kita aja. Gitu. Kalau kita lihat kan Nggak terlalu. Bang Megi ya, dia kan drummer di Riff ya, Yes, tapi di Bansa dia vokalis. Di mana lagi satu dia gitu ya. Nggak capek bagi waktu kayak gitu. Ya capek sih, tapi kan lebih capek lagi kalau nggak ada. Mesti mikir besok makan apa ya. Besok makan gini kan nggak mungkin gitu kan. Makanya ketika ada kita syukuri aja lah. Kita dikasih gift bakat seperti ini, ya harusnya kita ya sebagai orang yang berakal ya maksudnya ya kita harus syukuri, ya kita harus kerjain dong, jangan pilih-pilih. Betul. Gitu. Kalau band, dia dengan nominalnya tinggi gitu, rekarnya, tapi setahun sekali main, dapat job lah. Atau yang tiap minggu main atau tiap sebulan dapat, tapi rate-nya kecil. Enakan mana? Ya mendingan yang lama tapi sekali rate gede gitu. Jadi selama setahun nggak kerja nganggur. Kalau misal enggak, kita bisa kerja yang lain. Oh iya. Enak dong kayak gitu kan. Setin aja, ngopi-ngopi aja kan kita dapat duit. Karena kan sekali manggung gede. Sekarang konten aja bisa dapat duit ya. Konten aja bisa dapat duit. Apalagi jadi endorse. Iya. Karena dia udah dikenal gitu. Iya. Makanya nih endorse-nya banyak ya kayaknya. Oh banyak. Nomor rekening masih sama. Masih. Tapi udah kehapus. Udah kehapus. Dunia sekarang yang diomongin itu guys, money. Saya tuh ngeri ya dengan kondisi saat ini gitu kan. Kita jadi ngobrolin ini sih. Betul, nggak apa-apa. Jadi kita ngomong kemana aja lah. Bebas deh, cuek gue. Kan udah nggak pegawai. Udah nggak pegawai inilah. Itu lagi lah gitu. Iya. Jadi bebas ngomong. Sekarang kan musisi mah bebasnya. Bebas ya. Bebas. Taunya dihujat aja. Enggak. Masih dalam. Ya agak sedih tuh ya. Ekonomi kita kok kayak gini ya. Maksudnya tuh yang kita juga bakal tahu lah kalau misalnya ekonomi yang terlalu diperet banget gitu kan, pengangguran banyak pasti segala macam yang akhirnya kan chaos gitu kan. Itu banyak teman-teman jadi ya sorry ya, bukan kita ngomong nggak ada kerjaan atau apa, orang-orang anak-anak aja sekarang di jalan-jalan tuh bawa celurit apa segala kayak gitu-gitu kan, bukannya kita ngapain ya, cuman ya karena itu karena ekonomi loh, maksudnya tuh berpengaruh banget gitu. Ya karena kan harusnya ada kegiatan, ada apa gitu kan, nggak mungkin ngelos gitu aja gitu kalau misalkan memang kitanya tuh masyarakatnya tuh terperhatikan, terfasilitasi gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia pun semakin semakin baik gitu kan, maksudnya semakin bahagia, pemerintahnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya itu. Kadang saya juga sebagai abdi pemerintahan, kalau saya koreksi pemerintah, saya kerja di pemerintah. Saya dibayar gaji sama mereka. Jadi saya nggak bisa ngomong aneh-aneh. Kalau saya udah bebas ya. Udah bebas ya. Jadi ya banyak teman-teman juga bilang dia banyak banyak menghujat pemerintah. Saya bilang gini, lu kalau masih digaji sama pemerintah, jangan. Kecuali lu keluar dari pemerintah baru lu hujat. Masalah. Iya, benar juga. Iya, mau gimana lagi kan? Iya, pun sama. Waktu itu pun saya kayak gitu tuh, gejolak itu. Kadang saya juga gak mau ngeludahin sumber saya sendiri, piring saya sendiri, nggak bisa kayak gitu. Makanya saya bilang itu guru terbaik saya dalam hidup tuh, banyak pelajaran banget lah. Sensitif dunia perbankan.
sensitif, apalagi perbankannya perbankan negara. Nggak bisa. Gitu kan. Nggak bisa. Salah ngomong habis kita. Salah ngomong Gitu. habis. Ya kalau saya sih ya maksudnya kan sekarang udah enggak ya, maksudnya tuh ya alhamdulillah, maksudnya nggak ada yang negatif atau apapun itulah gitu kan, kita baik-baik aja juga, banyak pelajaran dan jadi guru yang baik juga buat saya. Ya itu karena prinsip aja sih. Prinsip saya. hidup. Jadi ya sebelum saya saya pengen memutuskan ya saya berhenti. Kalau nggak bahagia, lebih Itu. bahagia di luar, beda ya. Iya, Hati itu bergejolak ya. saya kayak gini, saya nggak selalu, sekarang tuh nggak selalu tahu ada gajian di tanggal 25. Tapi Tahu. saya lebih happy loh. Saya lebih, mungkin teman-teman saya yang dulu sekantor nonton ya bisa kelihatan. Dulu mungkin saya adalah aman lah gitu ya, aman apa segala macam, terfasilitasi dengan ini itunya, tapi what gitu atau apa gitu. Ya, sekarang mungkin nggak segitunya, tapi ya lebih fresh. sekali gitu kan, atau gimana kan, walaupun dia sebenarnya kan nanti tuh ini gitu kan, Karena dia pakai skincare. gitu. Enggak lah, Oh enggak. Dikit ya. enggak sih. Enggak. Oh iya. Gitu. Enggak, cuman maksudnya ya kalau ada endorse sih boleh. Boleh. Maksudnya ada endorse boleh gitu. Tapi yang apa? Bahannya yang benar-benar ini ya. Apa nih, sehat ya? Iya, harus sehat dong, Yang jangan. sampai tiba-tiba rusak muka kita. Boleh. Iya. Itu tuh kayak mau dijual nih, udah dijual. Dia emang suka dijual, guys. Enggak. Ada nyonyanya di luar, guys. Bahaya tadi. Saya Bang Jaki. Oh, oke. Yes, Bang Jaki. Pesan-pesan nih buat anak muda yang mau masuk dunia musik nih. Karena kan dunia musik sekarang itu lagu yang biasa. Kalau masyarakat bilang itu enak, masuk ke easy listening, itu bisa meledak minta ampun. Yes. Atau bahkan pun karya kita yang 10 tahun lalu yang kita biasa-biasa aja nyanyi, bisa 10 tahun kemudian meledak. Ya. Jadi kita, walaupun semua 10 lagu ini ada satu yang kita kerjain yang benar perfect, nggak meledak. Malah yang sering kayak gitu. Malah yang kita anggap ini nggak akan meledak, toto ini meledak. Jadi kan pangsa pasar itu seleranya tergantung mereka. Yes. Gitu loh. Menurut Kak Oki, pesan-pesan gimana? Ya kalau saya pesan-pesan buat teman-teman yang memulai atau yang sedang berjuang di industri musik, ya terus berkarya ya, maksudnya lu sabar aja, karena nggak ada lagu yang jelek, nggak ada juga kita bisa menilai kalau ini lagu bagus itu nggak, karena kan lagu bagus itu tadi ketika masyarakat menerima, ya itu bagus gitu kan, dan kita nggak tahu, nggak punya rumusnya itu kan, maksudnya. Jadi lu jalan aja. Cuman gua minta satu, lu ekspresiin apa yang lu pengen ekspresiin deh gitu. Konsisten ya. Jangan terpaku sama ngikut-ngikut orang, atau misalkan karena ini kan bahasanya terlalu fuck tit gitu kan, itu ya gitu kan, udah deh gitu. Kadang-kadang dari satu band aja kita bisa berbeda pikiran, beda ide, ada apa namanya, clash, ada apa gitu kan, dari sisi ide apa. Gue cuma minta kompak dan ya lu berkarya aja lah, lu nggak usah mikirin duit, itu penting, tapi dalam berkarya itu jangan dicederai dengan itu. Jangan lu bikin kayak gini, ada ya teman nih kayak gini, ini lagu harus hit dan lu kayak gini ini liriknya harus nggak ada, harusnya nggak kayak gitu deh. Nggak, jangan dipaku-pakuin sama yang jadinya kotak-kotak kayak gitu, nggak suka. Lu let it flow aja gitu. Yang penting lu kompak ya. Kalau biasanya sih dalam satu band tuh ada orang kayaknya tuh kan, beda kepala sponsor dia. Sponsornya dia kita. Biasanya itu tuh yang paling apa, dominan, lama bertahan tuh, band lama bertahan tuh, ada sponsornya tuh dari satu band. Cuman ya kalau misalkan pun yang memang enggak, yang memang semuanya bekerja keras di situ, apapun itu. Ya. Cuman yang gue lihat sekarang itu cara promosi itu lebih mudah. Betul. Ya intinya sekreatif mungkin deh gitu. Cuman kalau misalnya dari sisi musik, gue nitip itu aja, ekspresiin apa yang lu pengen ekspresiin.
nggak usah kagok-kagok sama orang, nggak usah banyak didengerin orang juga gitu kan. Kadang ya tadi menurut kita udah perfect udah apa, tapi kan enggak gitu. Ya. Tapi ketika kita yang asal-asalan malah Betul. nah, itu kan lagu siapa dulu tuh, kamu ketahuan ada si Sunu pacaran lagi gitu kan. Ya itu kan cuman gitu, maksudnya dia nggak expect-nya gimana, ternyata kan meledak dan masyarakat suka gitu kan. Kita nggak tahu, rezeki itu malah kita nggak pernah tahu juga gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak dengerin orang, jangan terlalu banyak dengerin orang, udah Fokus. tapi jangan terlalu badeg juga gitu. Ketika ada senior lu yang ngomong, yang ngasih saran, ngasih ini, ya lu masuk juga Ya. ya. Tapi kan bisa dicerna maksudnya apa, Ambil yang baiknya. ambil yang baiknya, ambil yang jeleknya, tinggal gitu. Nggak usah lu kayak apaan sih lu aja masih kayak gitu, jangan. Karena mereka tuh pengalaman tuh penting, Betul. pengalaman mereka lebih edan Beda. gitu kan. Jadi udah let it flow, lu berkarya aja, terus jangan terlalu dengerin banyak orang, ekspresin apa yang lu pengen ekspresiin, branding diri lu sendiri, branding band lu sendiri gitu kan. Cari celah gimana caranya lu bisa masuk ke sana ke sini, lu banyak tongkrongan, lu banyak temen, gue yakin lu sukses. Betul. Gitu aja sih. Jadi kalau band itu ada orang kayaknya atau sponsornya emang akan bertahan lama ya. Biasanya gitu. Ya. Tapi giliran orang yang berdunia keluar, buar bandnya. Nggak ada sponsor lagi dong ya. Kalau dulu zaman sekolah tuh kayak gitu bang. Ada yang bisa musik terus udah disponsorin, terus dia yang telat-telat gitu kan, yang mentang-mentang dia yang dibutuhkan di band itu gitu kan. Jadi kita bingung gitu kan gitu. Ada tuh waktu sekolah dulu ya. Zaman dulu kan. Ya, kayak gitu. Jadi dan kebanyakan yang memang enggak ngeband yang enggak ini banget, terus nggak ada sponsornya tuh susah. Susah, Gitu. betul. Memang ya, kita nggak bisa pungkirin itu gitu. Jadi yang intinya itu yang uang itu nomor 2. Ya. Nomor satunya uang lagi sebenarnya guys. Iya. Jadi kalau nomor 3 uang, nomor 3 uang, nomor 2-nya uang, dan nomor satunya duit. Sama aja. Uang, money, duit gitu. Ada katanya mancing ikan besar itu sama ikan. Oke. Mancing gede juga pakai duit. Pakai gitu duit, kan. betul. Tapi bukan berarti yang gambling apa gimana, enggak. Tapi lebih ke biasanya itu kan untuk bertahan stagnannya berjalannya si band ini gitu loh. Iya. Sekarang kadang-kadang ini jago, terbuka duit ke latihan. Betul. Gitu kan, liar gitu kan, kayak gitu. Kalau dulu kan promosi pakai uang. Kalau sekarang kan kita promosi sendiri, bisa sebagai udah lebih gampang, lebih murah lah. Yang penting konsisten gitu. Iya. Kalau saya justru milenial kan agak susah ya bang. Ya. Kita untuk kayak lu aja kayak tadi yang guys, kita susah loh. Gue susah tuh, gue pengen belajar tuh kayak gitu. Yang gue gini itu pengen banget gue belajar kayak gitu. Sebenarnya sih nggak perlu ngomong. Kalau orang udah kenal diam aja begini rapiin rambut. Nah, itu sih. Ada yang lihat juga. Iya sih ya. Oke. Gitu. Yang penting konsisten. Gitu. Ini yang saya juga terapin di saya sekarang ke depan. Saya mau terapin ya konsistensi. Sebenarnya sih sekarang itu orang nggak butuh banyak gerakan, Mai. Yang penting tampil aja. Tampil ya. Dia konsisten aja. Aja. Paling lama-lama orang bosan udah ditutup semuanya. Nggak di-follow lagi sih gitu. Nggak bercanda guys gitu. Yang penting konsisten. Makanya selalu inilah energi positif tuh ke teman-teman sekitar tuh harus ini. Jangan matah-matahin. Kayak matah-matahin tuh kayak gini. Lu latihan gini emang lu mau jadi apa? Gue juga nggak tahu lu mau jadi di Denbol. Ternyata dari dulu gue pikir gini, gue ngeluarin duit buat latihan, gue juga beli alat-alat, beli apa. Lu cuman jiwa lu doang loh. Lu cuman bawa badan lu doang susah banget gitu loh. Sampai saya tuh pikir kayak gitu. Tapi ya hasil tuh nggak akan mengkhianati loh, maksudnya tuh. Jadi makanya karena saya jadi banyak gaul, saya jadi apa, terus karena saya juga sering latihan, saya sering apa, bikin lagu apa segala macam. Ternyata kan recording yoga tertarik. Betul. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Selama ini gue
berpikir kayak, anjir, udah gue yang ngeluarin buat latihan gitu dulu ya waktu dari SMP tuh udah gue ngeluarin buat latihan, alat musik juga gue gitu kan. Lu tinggal bawa badan doang udah telat-telat, kadang-kadang banyak alasan ini itu ya kan, ada pasti yang kayak gitu. Ya kalau gue sih lebih ke nggak akan ada yang sia-sia apapun juga. Jadi keep fight aja. Kalau misalkan ketika ada band lu ada yang sorry ya gue yang sok apa karena dia jago atau apa, sorry ya gue jadi ini, sudah biarin aja, lu jalan aja. Betul. Ternyata guys, dia CEO yang menyamar. Iya kan? CEO yang menyamar guys gitu. Guru, tidak guru. Itu mau konten. Konten. Kang nyanyi dong. Boleh. Ini lagu apa nih? Aku sendiri aja ya. Boleh. Copyright. Oke. Inggris juga. Bikin lagu Inggris apa Indonesia ya? Inggris udah. 17 Agustus, Kang. 17 Agustus. Lanjut ya. Oke. Still remember yours and ours so clearly in my mind. Every time I try to forget, but I can't. Now there is only me, without you by my side. You keep still in my heart till it's gone. I wish I could turn back time just to be with you again. I'll never waste even for a second. I hope you can realize how I struggle to get your love. It's a bit too late to prove his day. I will stay until you come back to me. If all I have to die, I still wait for you. And I can never live without you, and I knew that I believe in you. Please come back home. Bagus lagu bulenya dia. Dapat liris ya, liris. Apa di jalan? Itu karena pengalaman, itu karena ingin mengekspresikan sesuatu. Apa yang diekspresikan? Makanya itu tadi. Aku nitip itu kayak gitu, jangan banyak kepatah-patah deh. Jangan karena lu industri, lu bikin lagu gini deh, bodo amat gua. Gitu kan. Kenapa nggak bikin lagu yang kayak gitu tapi tayang di mana? Yeah. Kadang kita bisa diakuin itu kalau kita udah dikenal di luar. Udah dikenal di luar, oh iya sih. Jadi kadang-kadang kita tuh kadang dianggap remeh ya di sini tuh, ya itu ada apa sih habit kita yang kurang kayak itu. Kita tuh nggak pernah dihargai. Bahasa kayak gini loh, contohnya kita ngeband tuh manggung, misalnya konser, mana dong pripasnya, mana dong apanya. Beda dengan di Luar. Dulu teman saya tuh di Jerman kan, bahkan karena dia udah kebiasaan di kita, dia pengen keluarganya datang tuh dikasih free tiket. Apa yang terjadi? Keluarganya nggak mau dikasih free tiket, keluarganya beli tiket karena gue kesini pengen nonton lu. Oke. Itu adalah bentuk support dia buat band lu. Itu keren nggak? Keren. Kebalik di kita yang biasa maksudnya belanja banyak di klub apa segala macam, ketika ada bacaan di tiket itu jadi wah, emang dia siapa, gua harus nonton dia apa segala macam. Atau temen nih, Ki pripas dong, Aduh, apa dong gitu kan, masa gua ini kayak gitu.
gitu. Kita nggak menyalahkan sih gitu kan, cuman ya kita sedikit-sedikit lah, maksudnya belajar untuk kalau misalnya kita memang support ke teman atau saudara siapapun itu, dia bikin konser atau dia apapun itu pertunjukan yang memang harus beli tiket. Dengan lu membeli tiket, lu tuh support banget. Support banget gitu. Dan lu teman gitu kan, maksudnya. Udah masuk di dalam, minta lagi fasilitas makanan ya. Gue nombok dong gue gitu misalnya. Gitu. Kalau itu sih mungkin dengan dia datang juga udah seneng ya. Kadang-kadang untuk dia pendatang baru atau apa, udah ada yang datang aja udah seneng sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pun kalau misalnya memang ada lebih atau rezeki yang besar, ya tidak memungkinkan kayak kita undang dan lu nggak perlu bayar tiket, lu nggak perlu ini, lu gua kasih makan juga apa segala macam kayak gitu loh. Tapi itu untuk keluarga dekat. Keluarga dekat, tapi ya itulah intinya, belajarlah untuk itulah gitu, menghargai. Soalnya di luar sana tuh bahkan dikasih pripas tuh nggak mau. Karakter ya. Karena saya nggak ini sih ya. Nggak juga ya. Nggak boleh diomongin. Jadi panjang nanti. Panjang lagi nanti kita ngobrolan. Guys, hidup nggak selalu harus kencang. Yang penting jalan aja. Terima kasih udah nemenin gue sama Kang Oki. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye guys. Bye. Thank you Kang Oki. Sehat dan sukses selalu. Sukses juga Bang Zaki.